Kami yakin sebagian besar orang yang menonton video ini pernah mengalami kasus diare. Tapi kamu tahu nggak sih, diare dapat disebabkan oleh infeksi bakteri. Dan ternyata, salah satu jenis bakteri penyebab diare paling umum di dunia adalah Campylobacter jejuni. Campylobacter jejuni merupakan salah satu spesies dari genus Campylobacter yang berkontribusi pada 80 hingga 90% kasus infeksi pada manusia. Penamaan Campylobacter diperoleh dari bahasa Yunani dengan akar kata campylos artinya bergelombang dan baktron artinya batang seperti berikut. Infeksi oleh bakteri ini dapat berasal dari makanan yang kita makan, kemudian akan menghasilkan gejala berupa diare, mual muntah, dan yang paling parah dapat menyebabkan komplikasi, hingga bakteremia atau persebaran bakteri ke aliran darah yang akan mengancam keselamatan jiwa. Dari latar belakang tersebut, lahirlah beberapa pertanyaan. Memang sebenarnya bakteri Campylobacter jejuni itu karakteristiknya seperti apa sih? Kemudian, bagaimana mekanisme infeksi dari bakteri ini hingga dapat menyebabkan berbagai gejala klinis yang tampak pada penderitanya? Dan yang paling penting, gimana sih cara mencegah dan mengontrol kontaminasi oleh bakteri Campylobacter jejuni? Maka dari itu, mari kita cari tahu jawabannya bersama-sama melalui presentasi Microbial Foodborne Disease Campylobacter jejuni dari kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menyajikan presentasi seputar Microbial Foodborne Disease yang disebabkan oleh Campylobacter jejuni. Kelompok 7 terdiri dari Eli, Fitria, Nurhayati, dan Nur Afifah. Berikut merupakan outline presentasi yang akan disampaikan. Yang pertama ada karakteristik mikroba, kemudian sejarah dan sumber penyebaran. Selanjutnya ada mekanisme infeksi dan gejala, metode pencegahan dan pengontrolan kontaminasi, serta efek kontaminasi terhadap makanan. Yang pertama, karakteristik mikroba. Campylobacter jejuni memiliki bentuk batang yang melengkung-lengkung, seperti yang tertera pada gambar. Kemudian juga dapat hidup pada rentang suhu 37 derajat Celcius hingga 42 derajat Celcius, termasuk ke dalam bakteri kelompok gram-negatif dan juga mikroaerofilik, serta cukup sensitif terhadap lingkungannya, terutama pada freezing, drying, pH rendah di bawah 5, serta salinitas. Kemudian umumnya Campylobacter jejuni ini terdapat pada makanan, terutama makanan-makanan olahan hewan seperti daging, kemudian susu. Selanjutnya juga terdapat pada air, dan terdapat juga pada kotoran. Selanjutnya, kita akan membahas terkait sejarah dan sumber penyebaran dari bakteri Campylobacter jejuni. Sejarahnya, pada tahun 1886, Theodor Escherichia mengobservasi organisme mirip Campylobacter dari sampel feses anak-anak yang terkena penyakit diare. Kemudian pada tahun 1913, McFadden dan Stockman mengidentifikasi Campylobacter atau bakteri yang terkait dengan Vibrio dari jaringan janin domba. Lalu pada tahun 1957, King mengisolasi bakteri yang terkait dengan Vibrio dari sampel darah anak-anak yang terkena diare. Dan pada tahun-tahun ini memang karakterisasi serta isolasi dari bakteri Campylobacter itu masih sulit untuk dilakukan. Namun seiring berjalannya dengan waktu, pada tahun 1972 terdapat mikrobiolog klinis di Belgia yang pertama kali mengisolasi Campylobacter di medium pertumbuhan selektif. Kemudian pada tahun 1996 berdasarkan data CDC tercatat 46% kasus terkonfirmasi yang disebabkan oleh spesies bakteri Campylobacter dan 80-90%-nya itu berasal dari spesies Campylobacter jejuni. Data dari CDC pada tahun 2019 tercatat 9.731 kasus terkonfirmasi akibat infeksi Campylobacter dan diprediksi masih banyak lagi kasus yang tidak terkonfirmasi dan diestimasi 1,5 juta kasus setiap tahun terjadi akibat infeksi Campylobacter di US. Selanjutnya, kita akan membahas terkait sumber penyebaran dari bakteri Campylobacter jejuni. Campylobacter umumnya tersebar pada hewan ternak seperti babi, sapi, ayam, dan
unggas lainnya. Hal ini dapat disebabkan karena bakteri tersebut terdapat pada pakan, kemudian termakan oleh hewan-hewan ternak tersebut dan berkolonisasi di saluran pencernaan mereka. Selanjutnya, bakteri tersebut dapat ditransmisikan baik melalui feses yang nantinya akan mencemari lingkungan air ataupun tanah, dan juga dapat ditransmisikan melalui proses penyembelihan untuk dikonsumsi manusia. Produk daging atau makanan yang berbasis daging, terutama yang tidak diproses dan dimasak dengan baik, akan menyebabkan bakteri ini mampu menginfeksi manusia. Dan transmisi tersebut juga dapat berasal dari susu yang tidak dipasteurisasi sebelumnya. Bagian selanjutnya merupakan mekanisme infeksi dan gejala. Karena Campylobacter jejuni merupakan bakteri komensal di ayam, maka di sini digambarkan perbedaan mekanisme infeksi di antara manusia dan ayam. Menariknya, ternyata musim ayam yang adalah komponen utama dari lendir usus dapat menghambat internalisasi Campylobacter jejuni ke dalam sel epitel ayam, namun tidak berlaku pada manusia. Mekanisme molekuler yang mendasari patogenesis ini yaitu Campylobacter jejuni menghindari lapisan lendir pada manusia dan dapat berinteraksi dengan sel epitel usus yang menyebabkan produksi interleukin atau IL-8. Campylobacter jejuni ini dapat mengikat dan diinternalisasi oleh sel-sel epitel. Induksi dari IR8 ini dapat menyebabkan perekrutan sel dendritik atau DC, makrofag dan neutrofil yang berinteraksi dengan Campylobacter jejuni. Interaksi ini dapat menghasilkan respons proinflamasi masif dan peningkatan sitokin yang sesuai. Sebaliknya, Campylobacter jejuni terutama berada di lapisan mukosa usus ayam. Campylobacter jejuni ini dapat merangsang produksi IL-1 beta, IL-6 dan nitrit oksida sintase intraseluler dari sel epitel dan makrofag. Tetapi respon inang berikutnya biasanya tidak menyebabkan diare inflamasi pada ayam, yang hanya dapat menyebabkan bakteri komensal atau kolonisasi komensal saja. Untuk lebih jelasnya, untuk mekanisme infeksi pada manusia, setelah memasuki saluran pencernaan manusia, sel dari Campylobacter jejuni ini pertama kali berinteraksi dengan lapisan mukus sebelum berikatan dengan sel epitel usus. Dalam kolonisasi dan patogenesis dari Campylobacter jejuni ini memerlukan setidaknya proses attachment, invasi, dan transmigrasi. Yang pertama, adherence dari Campylobacter jejuni ke sel target itu melibatkan beberapa faktor adhesi yang disebut dengan adesin dan reseptor inang yang sesuai. Nah, adesin ini penting untuk interaksi yang efisien dengan sel target inang. Oleh karena itu, keberadaan reseptor pada target sel juga memungkinkan partisipasi langsung sel dalam proses invasi. Nah, kemudian Campylobacter jejuni ini dapat memasuki sel usus manusia. Secara umum, invasi sel epitel telah digambarkan sebagai mekanisme utama yang menyebabkan kerusakan jaringan dan patogenesis yang disebabkan oleh Campylobacter jejuni pada manusia, dengan mengandalkan flagelanya dan motilitas yang cepat untuk melewati viskositas usus yang tinggi untuk melekat dan masuk ke dalam sel inang. Nah, flagel ini juga dapat berfungsi sebagai T3SS untuk ekspor protein yang mengontrol interaksi bakteri inang. Nah, selanjutnya, Campylobacter jejuni ini juga tidak hanya dapat menjajah permukaan sel epitel usus, tetapi juga mampu menyerang jaringan di bawahnya, seperti lamina propria, dan aliran darah diikuti dengan memasuki organ lain seperti limfa, kelenjar getah bening, mesenterika, atau hati. Ada berbagai model untuk menjelaskan mekanisme paraseluler dan atau transseluler di mana Campylobacter jejuni ini dapat memicu transmigrasinya sendiri untuk melintasi sel epitel usus terpolarisasi secara in vitro. Nah, Campylobacter jejuni ini dapat bertahan hidup untuk waktu yang lama di beberapa epitel usus garis sel dan jaringan baik in vitro maupun in vivo. Setelah invasi sel mamalia, Campylobacter jejuni ini terlokalisasi dalam membran spesifik yang mengelilingi kompartemen di sitoplasma. Nah, kompartemen ini disebut dengan Campylobacter jejuni containing vacuole atau CCV yang tampaknya berbeda dari lisosom seluler konvensional. Nah, telah diusulkan bahwa Campylobacter jejuni ini dapat bertahan hidup dalam CCV ini
dari berbagai jenis sel epitel non-fagosit hingga 24 jam atau bahkan sampai 72 jam. Studi mikroskop elektron mengungkapkan bahwa sekitar 5 jam setelah invasi, Campylobacter jejuni ini hadir dalam kompartemen vakuolar yang dapat bertahan hidup di daerah perinuklear dari sel target. Nah, selanjutnya gejala klinis dari infeksi Campylobacter jejuni. Ini dapat berupa yang pertama diare berair, kemudian atau diare berdarah yang disertai dengan kram perut, kemudian mual, demam, dan terkadang muntah. Gejala-gejala ini biasanya mulai dari 2-5 hari setelah orang tersebut terinfeksi oleh Campylobacter dan berlangsung sekitar 1 minggu. Dengan dosis infeksi sekitar beberapa ratus sel Campylobacter jejuni viable biasanya cukup untuk mengalahkan colonization resistance barrier dari inang manusia, yang akhirnya mengakibatkan campylobacteriosis. Meskipun infeksi Campylobacter jejuni akut dan dapat sembuh sendiri, pada sejumlah kecil pasien atau sekitar 1 dari 1000 pasien pasca infeksi dapat menyebabkan gangguan neurologis yang parah seperti sindrom Guillain-Barré. Menurut laporan terbaru dari WHO, Campylobacter jejuni ini bertanggung jawab atas 96 juta kasus infeksi usus secara global setiap tahunnya. Kemudian berikutnya kita akan bahas mengenai metode pencegahan dan pengontrolan kontaminasi. Untuk pencegahan dan pengontrolan, salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan sistem kandang tertutup di peternakan. Sistem kandang tertutup bertujuan untuk mengurangi kemungkinan kontaminasi dari lingkungan ke hewan peternakan. Kemudian, pencegahan dan pengontrolan juga dapat dilakukan melalui vaksinasi, phage terapi, bakteriosin, probiotik, dan juga menggunakan asam lemak. Lalu, kegiatan training penyembelihan hewan juga penting untuk dilakukan bagi pekerja rumah potong hewan dan produsen daging mentah karena kemampuan yang dilatih tersebut dapat menurunkan adanya kemungkinan kontaminasi. Kemudian, tidak lupa menjaga kebersihan dan sanitasi lingkungan tempat pengolahan makanan, misalnya seperti dapur. Lalu, untuk pencegahan dan pengontrolan juga dapat dilakukan melalui bactericidal treatment, yaitu diantaranya dapat dilakukan dengan cara pemanasan. Untuk Campylobacter sendiri yang paling umum adalah dengan melalui pemanasan dan juga iradiasi produk. Kemudian pencegahan kontaminasi Campylobacter sendiri umumnya mirip dengan mikroba patogen lainnya. Di antaranya hal-hal yang dilakukan adalah seperti mencuci tangan sebelum makan atau sebelum akan mengolah makanan. Kemudian masakan juga harus dimasak pada suhu yang tepat agar dapat mengurangi jumlah kontaminasi mikroba, minimal pada suhu 165 derajat Fahrenheit. Lalu penting untuk mengetahui dari mana air minum itu berasal, apakah air tersebut telah diolah untuk menghilangkan kuman berbahaya, dan apakah air tersebut aman untuk diminum. Serta jangan minum air yang tidak diolah, misalnya air sungai, kolam, ataupun danau. Serta pastikan bahwa sumur terletak pada jarak yang aman dari kemungkinan sumber kontaminasi. Kemudian hal yang dapat dilakukan untuk mencegah kontaminasi adalah pisahkan makanan-makanan jenis tertentu. Tujuannya adalah untuk mencegah adanya cross contamination. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memisahkan makanan, misalnya berupa daging unggas mentah dari makanan jenis lain. Serta gunakan talenan yang terpisah dan bersihkan semua talenan, meja, dan peralatan dengan sabun dan air panas setelah menyiapkan segala jenis daging mentah. Kemudian minum susu yang sudah dimasak, di mana susu yang belum dimasak sendiri dapat membawa Campylobacter serta kuman berbahaya lainnya yang dapat menimbulkan penyakit. Kemudian yang terakhir adalah jaga bahan makanan dari hewan peliharaan, di mana hewan peliharaan juga terkadang dapat menjadi perantara Campylobacter serta mikroba patogen lainnya. Selanjutnya, efek kontaminasi terhadap makanan. Campylobacter jejuni ini umumnya ditemukan sebagai mikroba komensal pada unggas, babi, domba, serta berbagai jenis hewan liar lainnya.
Pengolahan masakan berbasis hewan seperti daging yang kurang matang atau mungkin pemanasan susu yang kurang tepat suhunya dapat menyebabkan penyebaran penyakit yang diakibatkan oleh Campylobacter jejuni ini. Adapun Campylobacter jejuni ini dapat ditemukan pada berbagai olahan. Yang pertama ada olahan unggas, kemudian daging merah, selanjutnya ada juga raw milk, dan juga dapat terdapat di air minum akibat kontaminasi tadi. Nah, berbeda dengan Salmonella, Campylobacter jejuni ini tidak dapat memperbanyak dirinya pada temperatur lingkungan atau temperatur pada umumnya. Hal ini menyebabkan Campylobacter jejuni tidak dapat bertahan hidup dengan baik karena sensitivitasnya terhadap suhu yang tinggi, pH rendah, oksigen di atmosfer, atau ketiadaan kelembapan yang terjadi selama paparan jangka panjang pada mikroba di permukaan. Akibatnya, yang dapat terjadi pada Campylobacter jejuni ini yaitu short-term course contamination, yaitu merupakan penyebab utama dalam penyebaran dari Campylobacteriosis ini. Terjadi secara jangka pendek, dapat melalui tangan, garpu, sendok, atau talenan selama proses konsumsi dari produk-produk olahan tadi. Berikut merupakan daftar referensi yang digunakan selama penyusunan presentasi kali ini. Sekian presentasi ini disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.